Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ardelia Eveda Salsabila dengan NIM 19911042. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan praktikum patologi anatomi histologi pada blok hematoimunologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang berhubungan dengan blok ini dan juga mungkin saya akan menjelaskan sedikit patogenesis atau patofisiologis terjadinya penyakit tersebut. Langsung saja kita masuk ke penyakit pertama, yaitu akut leukemia. Nah, akut leukemia ini merupakan kelainan malignansi pada jaringan hemopoietik. Nah, hal tersebut terjadi akibat gagalnya kontrol balik dari pertumbuhan klonal. Biasanya diakibatkan oleh perubahan genetik pada lokasi gen pengatur. Nah, selain itu adanya blokade marturitas yang menyebabkan proses diferensiasi sel mudanya itu terjadi akibat akumulasi sel blast yang banyak di dalam sumsum tulang. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran histopatologinya pada akut leukemia. Ini terdapat sel blast ya, sangat banyak. Nah, pada kondisi normal, platelet ini bisa dihitung banyak, ditemukan banyak, tetapi pada akut leukemia hanya terdapat sedikit, bisa dihitung dengan jari 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian ini adalah eritrosit, sama eritrosit juga ada. Nah, bisa dilihat di sini pada akut leukemia terdapat banyak sekali limfosit dibandingkan dengan atau white cells dibandingkan dengan yang kondisi normal. Nah, ini adalah neutrofilnya di dalamnya yang berwarna sedikit terang dibanding dengan yang warna gelap. Ini adalah perbesaran 80 kali. Bisa dilihat ini majority cells-nya atau cell blast bisa. Nah, kemudian juga terdapat nukleusnya satu. Nah, ini adalah eritrosit dan trombosit atau platelet. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke kronik limfotik leukemia. Nah, ini adalah patogenisnya, itu ditandai dengan penyimpangan genetik spesifik dan perubahan jalur pensinyalar seluler. Nah, secara khusus respon keruksaan DNA yang terganggu dan jalur pensinyalan sel betanya, sel B, mohon maaf, diaktifkan memainkan peran utama dalam mempromosikan kelangsungan hidup sel CLL. Nah, ini adalah pathway atau patogenesis mengapa terjadi CLL atau chronic lymphocytic leukemia. Nah, inilah gambaran sama yang kondisi normal. Nah, bisa dilihat bahwasannya white cells-nya itu meningkat 10 kali lipat dibandingkan dengan yang kondisi normalnya. Eritrositnya juga terlihat. Nah, ini adalah gambaran perbesaran 40 kali. Bisa ditemukan adanya limfosit, sel limfosit yang banyak kan. Terus juga ada platelets juga sama. Nah, kebanyakannya ada sel matur atau fairly normal looking lymphocyte. Sebenarnya hampir sama dengan limfosit yang lainnya. Nah, untuk menentukan diagnosis daripada CLL ini bisa ditentukan dari total limfosit pasien di usia mereka. Nah, kemudian kronik myelogenous leukemia. Nah, untuk patogenesisnya menurut Rowley tahun 1973 ini melaporkan bahwa terjadi hilangnya kromosom PH atau terdapat translokasi resiprokal antara gen ABL1 pada kromosom 9 dengan gen BCR kromosom 22. Nah, selain itu patogenesisnya terjadi karena supresi apoptosis. Ini adalah gambaran daripada chronic myelogenous leukemia. Nah, bisa dilihat white count-nya sama juga seperti yang tadi, banyak sel-sel limfosit atau white cells-nya. Terus juga ada red cells atau eritrosit. Kemudian banyak bisa terlihat sekali di sini adalah massively enlarged white cells. White cell-nya ini membesar. Kemudian selanjutnya ini adalah perbesaran 40 kali. Nah, bisa dilihat ini ada gambaran limfositnya banyak. Ini adalah neutrofil. Terjadi banyak proliferasi neutrofil. Ya. Kemudian pada sieve cells-nya, in granula acidic series, tidak terlalu predominan cell blast, tapi terdapat juga eosinofil, nih eosinofil.
Nah, ini adalah basofil. Eosinofil yang warnanya seperti ini, ada ungu ke biru kedua. Nah, lanjut ke nodal marginal zone B cell lympho. Ini patogenisnya ini terjadi dari hasil akumulasi kelainan genetika yang bertahap sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali dari klon sel-sel ganas. Nah, selain itu juga ekspresi Ki67 mencerminkan proliferasi yang tinggi juga berhubungan dengan agresivitas. Jadi patogenesis terjadinya penyakit ini juga bisa disebabkan oleh ekspresi daripada Ki67. Nah, ini adalah gambaran perbesaran 10 kali dari nodal marginal zona beta sel. Ini adalah germinal center. Selanjutnya, layer setelahnya bisa disebut juga dengan mantle cells. Nah, setelah mantle itu disebut juga dengan marginal cell. Nah, pada marginal cell ini terdapat banyak limfosit B. Nah, setelah yang di ujung-ujungnya disebut dengan peripheral zone. Nah, di sini juga terdapat sel T-nya. Nah, untuk kemudian diperbesar lagi menjadi 40 kali perbesaran. Nah, di sini tidak terlalu khas ya, tetapi banyak plasma sel plasma ini sel plasma, sel plasma terdapat diferensiasi daripada sel plasmanya. Nah, kemudian selanjutnya ada mantle cell lymphoma. Nah, patogenesis sel mantle cell lymphoma ini terjadi dari akumulasi kelainan genetik yang bertahap sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali dari klon sel ganas. Hampir sama dengan sel B marginal yang tadi, juga berhubungan dengan ekspresi Ki67. Nah, ini adalah gambaran perbesaran 1,25 dari penyakit mantle cell lymphoma. Nah, ini adalah bisa dilihat ini adalah nodular. Nah, ini adalah germinal center bisa dilihat. Terus kemudian banyak folikel. Nah, di sini adalah gambaran cord dan sinus. Nah, tidak terlalu terlihat ya. Nah, ini germinal centernya. Nah, ini adalah layer-layernya tadi atau mantle selnya. Nah, mantle selnya terlihat banyak proliferasi ya. Kemudian tidak ada special marker yang bisa ditandai pokoknya. Tetapi ya banyak limfosit dikelilingi oleh limfosit proliferasi limfosit. Nah, kemudian selanjutnya masuk kepada akut limfadenitis. Akut limfadenitis patogenesisnya terjadi atau patofisiologinya ada didasari oleh reaksi sistem imun ketika patogen masuk ke dalam tubuh. Yang dimana imun tubuh ini nanti akan mengenali ini adalah benda asing sehingga harus dilawan. Nah, respon terhadap sel T akan menstimulasi sehingga mengaktifkan sel T. Nah, sel T ini akan menstimulasi sitokin yang lain, membuat sel B mengalami hemostasis dan proliferasi pada bagian germinal nodus limfe. Sel B akan menghasilkan imunoglobulin seperti IgG1, IgG3, dan IgG4 untuk membunuh dan mengeksplosikan patogen. Nah, ini adalah perbesaran daripada kondisi normal dan kondisi tidak normal. Nah, pada kondisi normal, ini bisa dilihat ada bentukan sinus. Nah, ini adalah sinus yang berwarna terang, ini adalah cord. Nah, ini adalah germinal center, dilapisi oleh mantle cell, kemudian ini adalah follicle. Kondisi normalnya dan harus diingat. Nah, untuk tidak normalnya, ini bisa dilihat bahwasannya tidak terlalu terlihat ya, daripada cord dan sinusnya atau less atau kurang ya. Terus terlalu banyak folikel yang berproliferasi. Pada statement 2 ini folikelnya.
Nah, atau large Much follicle. Nah, ini adalah gambaran folikel-folikelnya dikelilingi oleh kapsular di bagian medula maupun korteks, nah subscapular, terus ada sinus, atau karena sedikit ini juga sering disebut dengan sinus histiocytosis atau reticular hyperplasia, sering disebut juga. Nah, lihat bisa dilihat folikulernya pada berproliferasi hingga hiperplasia. Nah, ini diffuse large B-cell lymphoma. Patofisiologinya terjadi sebagai akibat dari ekspansi dan akumulasi progresif dari klon tunggal limfosit yang matang atau yang matur, dicirikan oleh proliferasi sel B yang besar dan matur. Nah, ini adalah gambarannya daripada diffuse large cell B. Nah, tidak terlalu terlihat ya, terus juga tidak ada bentukan Noret Steinberg cells. Karena seperti halnya dengan kondisi normal lainnya, cuman terdapat diffuse lymphoid cells. Untuk bisa terlihat lebih besarnya, lihat di perbesaran 20. Nah, di sini terdapat banyak nukleus. Nah, large ini terdapat large cell lymphoma atau large-nya itu membesar. Terus ada nukleo lainnya. Pokoknya gambarannya banyak nukleus dan ada large cell-nya. Nah, untuk toksoplasmosis ini terjadi atau patogenesisnya terjadi pada populasi imunokompeten bersifat asimptomatik akibat adanya proteksi dari sistem imun, seperti halnya limfadenitis akut ketika patogen masuk ke dalam tubuh. Nah, biasanya kucing sebagai host definitifnya nih masuk ke dalam tubuh, dia akan dilawan oleh reaksi imun sehingga patogen tersebut bisa dieliminasi atau dibunuh. Ini adalah gambaran daripada histologinya, bisa dilihat. Ini adalah gambaran folikel-folikel. Nah, ini ada lemak dilapisi oleh jaringan fibrous tissue. Kemudian selanjutnya folikelnya ini terdapat hiperplasia juga sama pada medularnya dan histiocytic atau reticular hiperplasia. Nah, ini untuk gambaran lebih besarnya lagi, bisa dilihat ini adalah gambaran histiosit. Nah, ini adalah gambaran khas daripada toksoplasmosis atau yang diserang oleh Toxoplasma gondii. Nah, ini adalah gambaran klasternya, bukan giant cell atau granulomas sel, dikelilingi oleh banyak mantel limfosit. Gitu. Pokoknya ini adalah khas daripada Toxoplasma gondii. Ini adalah kemudian selanjutnya adalah limfogranuloma. Nah, patofisiologi terjadi terutama mengakibatkan sistem limfatik yang menyebabkan limfangitis, nekrosis, dan pembentukan abses. Nah, menghasilkan respon limfoproliferatif, mengikat melalui reseptor heparan sulfat dan rekombinasi serofar dilaporkan antara serofar L2 dan D pada kasus dengan proktitis hemoragik. Nah, ini adalah gambaran perbesaran 1,25. Nah, di mana di sini ada gambaran blood vessels, terus juga ada gambaran nekrosis, terus limfositnya itu. Nah, kemudian juga ada gambaran jaringan lemak atau soft infiltrating soft tissue, kemudian dikelilingi oleh soft tissue atau fiber tissue, kemudian juga ada ya. Ini perbesarannya bisa dilihat area necrotizing atau yang necrosis. Kemudian banyak inflamasi cells. Nah, ini adalah white pulp dan red pulp. Bisa dilihat. Dan limfositnya. Banyak sekali.
Untuk selanjutnya yaitu Gaucher disease. Nah, untuk Gaucher disease ini patofisiologinya terjadi mutasi pada gen GBA1 yang menyebabkan penurunan aktivitas GCase yang nyata. Nah, ini adalah gambarannya. Untuk normalnya, ini adalah gambaran besaran daripada blood vessels. Nah, blood vessel dikelilingi oleh trabecula, kemudian smooth muscle, kemudian ada red cells, ini adalah white cells. Nah, kemudian ada dikelilingi oleh lymphoid tissue, ada sinusoid juga nih, sinusoid juga. Nah, ini adalah gambaran white pulp dan red pulp nih. Kemudian selanjutnya kita besarkan, ini adalah gambaran daripada kondisi Gaucher disease. Nah, pada kondisi normal seharusnya kita tidak melihat gambaran pink cells ini atau foamy fuzzy pink cell. Nah, foamy fuzzy pink cell ini harusnya atau dia sitoplasmanya itu melimpah, yang seharusnya kita tidak bisa melihat ini pada kondisi normal. Nah, terus banyak histiocytic atau makrofag, kemudian sering juga disebut dengan Gauge cells, karena banyak makrofagnya juga. Nah, ada lagi yaitu amyloidosis. Amyloidosis patogenesis terjadi karena komponen amyloid P-serumnya. Kemudian juga terjadi pokoknya terjadi perubahan pada serum SAP-nya ini yang menyebabkan terjadinya penyakit ini. Nah, ini adalah gambaran pink nodular area. Nah, ini adalah cellular area. Ini pinknya, pink. Nah, untuk ini adalah gambaran pinknya, nodular area, ini selularnya. Nah, kalau selular bisa kita lihat ada gambaran eosinophil material. Nah, vascular channels atau sinusoid. Terus ada limfosit. Nah, pokoknya di sini terjadi banyak inflamasi sel. Kemudian ada fibroblast dan hyelin. Spleen, akut infark. Nah, ini patofisiologinya terjadi sama seperti yang lain. Ini ada aterosklerosis atau penyumbatan pada salah satu pembuluh darahnya. Nah, ini adalah kondisi normal, bukan kondisi, mohon maaf, kondisi perbesaran 1,25. Ini adalah gambaran koagulasi nekrosis, coagulation necrosising, atau nekrosis koagulasi. Nah, bisa dilihat di sini gambaran sangat sedikit sekali gambaran pembuluh darah atau warna merah karena dia kurang masukan suplai darahnya itu berkurang. Nah, kemudian selanjutnya tidak bisa melihat seluler secara detail karena hampir tidak terlihat. Nah, kemudian selanjutnya di sini perbesarannya tidak terlihat diferensiasi antara korteks dan medula. Ya, mohon maaf, kayaknya ini adalah gambaran daripada yang tengah. Di tengah infak daripada spleen atau limfa. Terdapat beberapa nukleolus, nih banyak nukleus di sini, tetapi tidak bisa detail sitoplasmanya. Ini nukleus. Sitoplasmanya juga tidak terlalu detail. Nah, di sini adalah gambaran bloodless atau suplai darahnya itu menurun. Enggak seperti gambaran yang di sini. Darahnya itu banyak suplai darahnya. Nah, selanjutnya adalah tonsilitis streptokokal. Nah, patogenesisnya sekitar 80% tonsilitas disebabkan oleh virus dan sisanya 15% 30 oleh bakteri. Nah, salah satunya itu Streptococcus. Nah, ini terjadi akibat reaksi imun yang muncul seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada lymphadenitis akut, itu juga sama.
ketika ada masuk patogen dilawan oleh reaksi imun, kemudian imun mengeluarkan sitokin untuk membunuh patogen tersebut. Nah, kemudian ini adalah gambaran perbesaran 1,25. Ini adalah fibers, bukan muscle fibers. Ini adalah mucous gland secreting gland, mucous secreting gland. Kemudian ini adalah follicular atau follicle. Follicle-nya itu hiperplasia juga sama berbesar. Nah, kemudian ini adalah gambaran marked acute inflammations atau daripada squamous mukosanya. Nah, ini adalah gambaran neutrophil, fibrin, dan blood vessels. Ini blood vessels nih. Ini adalah neutrophil. Bisa dilihat. Nah, ini adalah timoma. Timoma adalah patogenesisnya sindrom paraneoplastik. Yang paling sering ditemukan pada timoma adalah myasthenia gravis. Nah, myasthenia gravis ini berhubungan dengan kondisi timoma ini. Nah, sebagian besar kasus myasthenia gravis ini disebabkan oleh imunoglobulin IgG 1 dan IgG 3 terhadap AChR. Nah, ini kondisi timus normal pada orang normal. Ya, timus. Nah, kalau bisa kita lihat bahwasannya terdapat banyak lobulus-lobulus yang dipisahkan oleh konektif tisu. Nah, di sini adalah gambaran daripada medulanya, korteksnya, limfoid, surrounding band limfoid. Di sini adalah tandanya atau corpuscular Hassel. Nah, ini tanda khas daripada timus dikelilingi oleh limfosit. Nah, ini adalah gambarannya kurang besar. Nih, bisa kita lihat gambarannya daripada timoma. Nah, tidak terlihat diferensiasi antara korteks dan medula kan seperti yang di sini. Ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya terdapat banyak proliferasi lah istilahnya. Limfoidnya juga dipisahkan oleh fibrous nodules. Jadi very well differentiation lymphocytic looking cells. Ya, pokoknya terdapat proliferasi sehingga tidak bisa membedakan adanya medula dengan korteks. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.